Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan membahas cerita baru ya guys ya. Dikarenakan Martial Master Kincen telah gak tamat sih guys, cuman Mimin belum nemu lanjutannya guys. Jadi untuk sementara kita bahas dulu cerita yang lain ya guys ya. Oke, mungkin itu aja. Bagi yang belum subscribe dulu dan kita masuk ke isi ceritanya. Seorang kultivator terkuat pada masa ini bernama Chen Beiming berada pada ranah kultivasi Tianjun dan sedikit lagi akan menjadi dewa yang abadi. Namun Chen Beiming terbelenggu dengan kehidupannya sebelumnya yang sangatlah mengenaskan, membuat Chen Beiming mengambil keputusan dengan tegas bahwa dia bersedia melepaskan kesempatan untuk menjadi yang abadi dan memilih untuk kembali ke kehidupannya sebelumnya sekitar usia 20 tahunan. Dan harga yang Chen Beiming bayar adalah 5.000 tahun kultivasinya. Chen Beiming tiba-tiba muncul di rumah sakit, melihat kalender di sana menuliskan bahwa ini adalah tahun 2023. Chen Beiming sadar bahwa dia telah kembali ke masa lalu. Melihat ibunya yang dirawat, Chen Beiming merasa lega ibunya masih hidup. Chen Beiming ingat waktu itu Lu Tian musuhnya menyiksa dirinya dan membunuh ibunya di depan matanya, dan dia juga memaksa adiknya Xiaoli untuk mati. Sehingga setelah itu Chen Beiming terus-menerus memfokuskan dirinya untuk berkultivasi, sehingga setelah 5.000 tahun lamanya dia menjadi seorang Chen Beiming, kultivator Tianjun yang sangat dihormati, hanya demi satu tujuan, yaitu untuk kembali ke waktu saat ini. Sang ibu terbangun memegang anaknya, mengatakan bahwa dia tidak berguna karena tidak bisa memberikan uang. Diketahui sebelum ini bahwa Chen Beiming tidak tahu diri. Dia meminta uang kepada ibunya hanya untuk diakui dengan orang-orang berkelas tinggi, membuat ibunya di rumah sakit. Chen Beiming menyadari hal itu, bahwa dirinya memang tidak berguna sebelumnya. Tapi Chen Beiming mulai sekarang bersumpah di hadapan ibunya bahwa dia tidak akan membiarkan ibunya menderita lagi. Adiknya Xiaoli datang. Begitu muncul, Xiaoli langsung saja memarahi kakaknya Chen Beiming karena dia sudah menduga kedatangan Chen Beiming hanya ingin meminta uang saja dan tidak peduli dengan kesehatan sang ibu. Ini semua juga terjadi karena Chen Beiming yang memaksa ibunya memberi uang. Bahkan Chen Beiming berpura-pura akan bunuh diri sehingga sang ibu meminjam uang kepada saudara-saudaranya yang kejam. Karena itulah sang ibu muntah darah dan dibawa ke rumah sakit ini. Sang ibu meminta Xiaoli untuk diam dan menengahi mereka. Sementara Chen Beiming mengatakan kepada adik dan ibunya bahwa mulai saat ini dia bersumpah akan berubah. Namun Xiaoli tidak percaya. Dia mengeluarkan 5.000 yuan diberikan kepada Chen Beiming, meminta Chen Beiming kakaknya itu untuk pergi dari sini dan jangan ganggu mereka. Chen Beiming terkejut dari mana adiknya mendapatkan uang. Xiaoli mengatakan bahwa dia sudah berhenti sekolah dan memutuskan untuk bekerja. Chen Beiming terkejut kenapa Xiaoli malah bekerja, seharusnya dia sekolah karena Xiaoli satu-satunya harapan keluarga Chen mereka. Mendengar itu Xiaoli terkejut bagaimana Chen Beiming bisa mengatakan itu. Padahal kemarin Chen Beiming mengatakan bahwa dirinya Xiaoli tidak berguna dan bukan bagian dari keluarga Chen. Namun Xiaoli akan tetap bekerja, terlebih lagi keluarga Chen mereka memiliki hutang 1 juta dan Xiaoli sebelumnya telah menerima ajakan menikah dari orang kaya yang akan memberi Xiaoli mahar 1 juta untuk membayar hutang keluarga Chen. Chen Beiming terkejut mendengar itu dan dia tidak setuju jika adiknya menikah, apalagi terpaksa hanya karena demi uang. Chen Beiming menegaskan beri waktu dia 3 hari dan dia akan mendapatkan 1 juta yuan.
Xiao Li terkejut, dari mana Chen Beiming akan mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu 3 hari. Namun Chen Beiming mengatakan bahwa dia akan menghilang selama beberapa hari, dan setelah dia kembali bukan hanya 1 juta, bahkan 10 juta Chen Beiming akan mendapatkannya. Di tempat pelatihan seni bela diri, Chen Beiming mengingat kehidupan masa lalunya. Namun tiba-tiba ternyata tempat pelatihan seni bela diri ini adalah yang selalu dipakai oleh orang tua ini, yang mana dia datang bersama cucu perempuannya. Cucu perempuannya langsung meminta Chen Beiming untuk pergi karena ini adalah tempat pelatihan milik kakeknya. Namun Chen Beiming tidak ingin pergi, membuat wanita itu sangatlah kesal. Sang kakek meminta cucunya untuk sabar karena pemuda ini lebih dulu datang ke sini, jadi mereka mengalah saja. Diketahui mereka berdua berasal dari keluarga Yun. Kakek tua adalah patriark keluarga Yun, dan nona muda dari keluarga Yun ini bernama Yun Xiao. Tiba-tiba Chen Beiming mengatakan jika kakek tua Yun terus-menerus melatih seni bela diri ini, maka kakek tua Yun mungkin tidak akan berumur panjang. Mendengar itu, kakek tua Yun dan cucunya Yun Xiao berbalik. Pak tua Yun langsung saja menampilkan teknik tinju harimaunya, membuat cucunya Yun Xiao terkagum-kagum. Namun Chen Beiming hanya menggunakan daun di sana dan langsung membuat Pak tua Yun kena mental. Pak tua Yun langsung saja memperkenalkan identitas mereka yang berasal dari keluarga Yun. Mendengar bahwa mereka berasal dari keluarga Yun, Chen Beiming tiba-tiba teringat kejadian di masa lalu, bahwa waktu itu ada pembunuh yang diperintahkan oleh seseorang untuk membunuh nona muda Yun Xiao dengan imbalan uang jutaan. Yang pada akhirnya saat itu nona muda Yun Xiao dikabarkan meninggal dengan tragis. Di sini Chen Beiming langsung saja mengungkapkan bahwa dia tahu bahwa sekarang ada banyak orang yang mengincar nyawa nona muda Yun Xiao karena imbalan uang jutaan. Namun Chen Beiming menawarkan kesepakatan kepada Pak tua Yun bahwa dirinya bisa melindungi nona muda Yun Xiao dan menjadi pengawalnya asalkan keluarga Yun berani membayar dirinya senilai 30 juta yuan. Mendengar hal itu dan tidak menyangka Chen Beiming akan tahu banyak hal, Pak tua Yun ekspresinya seketika berubah. Dia mempertanyakan, beri dia sebuah alasan mengapa dia harus percaya kepada Chen Beiming. Untuk menunjukkan ketulusannya dan sebuah alasan, Chen Beiming menuliskan sebuah teknik dan meminta Pak tua Yun untuk meninggalkan teknik yang sekarang dia gunakan. Dan setelah mengkultivasikan teknik yang Chen Beiming berikan, bukan hanya penyakit tersembunyi di tubuh Pak tua Yun akan sembuh, tetapi kultivasinya akan meningkat drastis. Yun Xiao meminta kakeknya untuk jangan percaya kepada orang ini. Yun Xiao yakin bahwa Chen Beiming hanya ingin menipu mereka demi uang. Namun Chen Beiming menjawab untuk mencoba dulu teknik yang dia berikan, dan setelah itu benar atau salahnya akan terungkap. Di sebuah restoran, Chen Beiming duduk di sana menunggu seseorang. Tidak lama orang yang ditunggu datang. Dia bernama Han Shuer. Chen Beiming langsung bertanya, ada apa Shuer memanggilnya ke sini? Shuer langsung saja ke intinya. Dia mengeluarkan ATM, mengatakan di dalamnya ada 100.000 yuan. Dia akan memberikan uang itu kepada Chen Beiming, asalkan Chen Beiming mau membatalkan pertunangan mereka berdua, dan meminta agar Chen Beiming tidak pernah mengganggunya lagi. Chen Beiming teringat di kehidupan sebelumnya bahwa dia telah membatalkan pertunangan dengan keluarga Han. Lalu hal itu malah membuat ibunya kecewa besar dan jatuh sakit. Alhasil sekarang apapun yang terjadi, Chen Beiming tidak akan memutuskan pertunangan ini. Shuer mengira uangnya kurang. Dia menambahkan menjadi 1 juta yuan. Tapi dengan tegas, Chen Beiming menolak, mengatakan bahwa dia tidak akan membatalkan pertunangan ini. Shuer meminta Chen Beiming untuk memahami situasinya. Chen Beiming hanyalah orang tak berguna.
payah dan tidak memiliki masa depan. Apakah kamu pikir kamu layak untuk menikah denganku?" Ekspresi Chen Beiming berubah. Sebenarnya Sue Er lah yang tidak pantas menikah dengannya yang merupakan seorang Tianjun. Namun Sue Er tidak mengerti apa yang sedang dikatakan oleh Chen Beiming. Dan Sue Er mengatakan bahwa Chen Beiming hanyalah orang tidak berguna. Bahkan meminta ibunya untuk meminjam ke orang lain hanya untuk memberi uang kepada Chen Beiming yang hanya digunakan untuk bisa diakui di kalangan atas seperti mereka. Chen Beiming mengakui bahwa itu kemarin dan sekarang dia tidak memiliki pemikiran seperti itu lagi. Sue Er menjadi sangat kesal. Dia memberitahu kesenjangan antara mereka berdua yang mana dirinya adalah peri, sementara Chen Beiming hanyalah orang rendahan yang tak berguna. Dan untuk memperlihatkan hal itu, Sue Er membawa Chen Beiming ke suatu tempat. Scene berpindah ke suatu tempat yang mewah. Terlihat beberapa tuan muda berkumpul di sana. Yang berambut merah bernama Tuan Muda Li dari keluarga Li. Dan yang berambut hitam adalah Tuan Muda Jiang dari keluarga Jiang. Tuan Muda Li mempertanyakan kepada Tuan Muda Jiang, apakah dia benar-benar memiliki hubungan dengan seorang pelayan. Dan bahkan memberikan pelayan itu 1 juta yuan untuk bisa menikahinya. Tuan Muda Jiang menjawab memang benar. Namun dia hanyalah bermain-main saja dan uang 1 juta yuan tidaklah banyak baginya. Tiba-tiba Sue Er membawa Chen Beiming ke sana. Tuan Muda Li mempertanyakan siapa orang ini. Sue Er menjawab dia adalah tunangannya. Si wanita berambut merah muda yang mana dia merupakan temannya Sue Er sekaligus adiknya Tuan Muda Li. Kita panggil saja dia Meli. Meli mengatakan, "Oh, ternyata itu orang rendahan yang menolak untuk memutuskan pertunangan denganmu." Meli meminta Chen Beiming untuk berkaca dan melihat apakah dirinya layak untuk Sue Er. Tuan Muda Jiang juga nampak mencibir. Sue Er menjelaskan kepada semua temannya itu bahwa Chen Beiming ini sangat ingin terpandang di anak-anak kalangan atas. Namun dia malah menghabiskan seluruh tabungan keluarganya. Dan saat ini keluarganya juga masih terlilit hutang yang sangat banyak. Sue Er lalu memperkenalkan semua teman-teman kelas atasnya itu kepada Chen Beiming. Chen Beiming mengingat semua nama teman-teman Sue Er itu. Dan tiba-tiba Tuan Muda Li menawari anggur untuk Chen Beiming. Namun dia tidak memasukkannya ke gelas. Dan melainkan dijatuhkan dengan sengaja ke lantai. Dan dia meminta Chen Beiming untuk menjilatnya dari lantai. Tuan Muda Li melakukan ini untuk sepenuhnya mempermalukan Chen Beiming. Namun respon Chen Beiming begitu tak terduga. Dia mengambil botol anggur di sampingnya dan mengatakan, "Jika kalian semua berani menyinggungnya lagi, maka Chen Beiming akan menghancurkan kalian semua seperti botol anggur ini." Awalnya mereka terkejut, namun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tidak menyangka orang rendahan ini berani mengancam mereka. Bahkan Tuan Muda Jiang menggebrak meja dengan marah, memperingatkan Chen Beiming untuk tahu diri. Tuan Muda Li menambahkan agar Chen Beiming segera berlutut 3 kali kepada mereka. Dan mungkin dia akan mengampuni Chen Beiming. Tentu saja Chen Beiming tidak akan melakukannya. Seumur hidupnya dia tidak pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun. Mereka pun kemudian melontarkan lagi ancaman. Mengagung-agungkan latar belakang mereka yang sangatlah tinggi. Sue Er menambahkan, "Chen Beiming, apakah kamu sudah tahu posisimu sekarang? Dengan hanya 1 kata dari teman-temanku ini, maka kamu bisa saja hancur dengan mudah." Kemudian Tuan Muda Li mengampuni Chen Beiming, mengingat bahwa dia memberikan wajah kepada Sue Er, yang mana Tuan Muda Li ternyata sangat mencintai Sue Er. Meli mengatakan bahwa untung saja Tuan Muda Li menyukai Sue Er. Jika tidak, mungkin Chen Beiming kamu sudah dimusnahkan. Namun Chen Beiming hanya mendengus dingin, bergumam dalam hatinya bahwa anggap saja Sue Er yang telah menyelamatkan kalian. Lalu Chen Beiming beranjak pergi dari sana. Namun ketika itu, tiba-tiba Chen Beiming mendapati pemandangan yang sangat tidak menyenangkan. Yang mana terlihat adiknya Xiao Li digusur oleh seorang pria. Dan pria itu mengatakan,
siapa dari orang-orang di sini yang merupakan pacar Xiao Li? Chen Beiming yang khawatir mempertanyakan keadaan adiknya itu. Namun Tuan Muda Jiang yang merupakan pacarnya Xiao Li pun membelanya, bertanya kepada Xiao Li apa yang terjadi. Xiao Li menjelaskan bahwa dia sebelumnya sedang bekerja, tapi pria ini mengajaknya minum bersama. Namun tidak hanya minum, tetapi pria ini juga ingin melecehkannya. Mendengar itu, Chen Beiming sangat marah. Dia menjerat leher pria itu, mengangkatnya tinggi. Namun Xiao Li meminta kakaknya untuk tenang, karena ini merupakan tempat yang tidak bisa dihadapi oleh mereka yang berasal dari keluarga rendah. Tuan Muda Jiang langsung saja menghantam pria itu dengan sebotol anggur, karena berani-berani sekali menyentuh wanitanya. Tuan Muda Jiang juga mengatakan bahwa dia memiliki latar belakang yang sangat dalam. Keluarganya berada di bawah naungan keluarga Yun. Namun si pria nampak tidak takut. Dia meminta Tuan Muda Jiang untuk ikut bersamanya bertemu seseorang. Dan setelah bertemu orang itu, si pria ingin melihat apakah Tuan Muda Jiang akan masih bisa sombong seperti ini atau tidak. Tentu saja mereka tidak takut dan mengikuti si pria bertemu seseorang. Begitu bertemu dengan orang yang dimaksud, orang itu seketika saja memerintahkan untuk mengeksekusi para pria muda yang telah menyinggung saudaranya. Tuan Muda Jiang dan yang lainnya menjadi berkeringat dingin ketika sekelompok penjaga akan menghabisi mereka. Namun dengan kepercayaan diri yang tinggi, mereka menyerahkan tugas untuk menggertak orang dengan kekuasaannya melalui Tuan Muda Li. Namun ketika Tuan Muda Li melihat bahwa bos besar yang dibawa pria itu ternyata adalah Bos Tian, pun membuat Tuan Muda Li berkeringat dingin. Karena Bos Tian memiliki reputasi yang sangat tinggi, dan sontak perkataan Tuan Muda Li membuat mereka semua terkejut. Sementara Chen Beiming tersenyum dingin karena dia tidak takut dengan para penjaga yang lemah ini. Namun Xiao Li nampak ketakutan karena orang yang mereka singgung adalah bos besar sebenarnya. Namun Chen Beiming meminta Xiao Li untuk tenang saja karena sang kakak ada di sini. Sui Er meminta Xiao Li untuk tenang karena pastinya walaupun orang ini adalah bos besar, dia tetap akan memberikan wajah kepada Tuan Muda Li. Terlihat Tuan Muda Li memberi hormat dengan merendahkan diri, meminta agar Bos Tian memberikan wajah padanya dan menyelamatkan dia juga teman-temannya. Namun tiba-tiba Bos Tian menampar Tuan Muda Li, membuat Tuan Muda Li terkejut. Bos Tian mengatakan dia berani menampar Tuan Muda Li, bahkan jika ayahnya datang sendiri ke sini, Bos Tian akan meminta ayah Tuan Muda Li untuk berlutut di hadapannya. Namun walaupun dipukul, Bos Tian tetap memberi muka kepada ayah Tuan Muda Li, mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh dirinya. Namun orang yang memukul saudaranya harus tetap dieksekusi. Tuan Muda Jiang menjadi ketakutan karena dialah yang memukul saudara Bos Tian sebelumnya. Dia meminta Tuan Muda Li untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi Tuan Muda Li yang sudah ketakutan malah menampar Tuan Muda Jiang. Alhasil Tuan Muda Jiang berlutut di depan pria yang sebelumnya dia pukul, memohon belas kasihan agar diampuni. Si pria mengatakan tidak mungkin untuk mengampuninya, tapi juga bukan tidak mungkin selama Tuan Muda Jiang membayar kompensasi sebesar 100 juta padanya, ditambah membiarkan Xiao Li menemaninya selama 2 hari 2 malam, maka dia akan mengampuni nyawa Tuan Muda Jiang. Mendengar harapan untuk hidup, Tuan Muda Jiang langsung menunjuk Xiao Li, mengatakan ambil saja wanita jalang ini, tidak hanya 2 hari, ambil saja selamanya. Hal itu membuat Xiao Li sangatlah marah. Setelah semuanya jelas, Bos Tian memerintahkan para pengawalnya untuk mengeksekusi orang yang tersisa. Segera Sui Er menghalangi para penjaga itu untuk menyakiti Chen Beiming dan adiknya, karena dialah yang membawa Chen Beiming ke sini. Jadi dia tidak ingin terjadi sesuatu pada mereka. Karena Sui Er berani melawan, Bos Tian pun akan menghabisinya juga. Tapi Tuan Muda Li memohon kepada Bos Tian karena Sui Er ini adalah pacarnya. Namun Chen Beiming yang sebelumnya diam saja saat ini tiba-tiba angkat bicara. Dia mengatakan bahwa saudara Bos Tian sendirilah yang menggoda adiknya terlebih dahulu.
Jadi di sini Bos Tianlah yang harus memberikan penjelasan padanya. Mendengar perkataan Chen Beiming, membuat Tuan Muda Li terkejut. Melirik Sue bertanya, apakah tunanganmu ini sakit jiwa? Dia malah mencari kematiannya sendiri. Sontak saja Bos Tian terkejut, tidak menyangka bahwa Chen Beiming akan berani meminta penjelasan darinya. Namun Bos Tian mengatakan, penjelasan apa yang ingin kamu dengar? Chen Beiming langsung menunjuk pria sebelumnya. Dia ingin tahu tangan mana yang digunakan pria itu untuk menyentuh adiknya, karena Chen Beiming akan memotong tangannya. Dan jika itu terjadi, maka mungkin Chen Beiming akan mengampuni nyawa kalian semua. Si pria pun menjadi sangat marah. Dia sudah tidak sabar lagi untuk membunuh Chen Beiming. Segera para penjaga pun diperintahkan untuk menghabisi Chen Beiming. Namun Chen Beiming hanya tersenyum dingin. Dia tidak takut sama sekali dan mengalahkan para penjaga yang menyerangnya dengan mudah. Bos Tian tidak menyangka bahwa anak ini memiliki seni bela diri. Tapi seorang bawahan mengeluarkan sebuah pistol. Dia ingin tahu apakah seni bela dirimu lebih cepat daripada pistolnya. Namun saat itu tiba-tiba pintu didobrak dari luar. Dan lalu Pak Tua Yun, sang patriark keluarga Yun, datang ke sana. Dia langsung mengatakan kepada semua orang, siapa di sini yang berani menyerang tamu terhormat keluarga Yunnya? Melihat kedatangan dari Pak Tua Yun, Bos Tian sangatlah terkejut. Dia langsung saja menyambut Pak Tua Yun dengan sangat rendah hati. Kemunculan Pak Tua Yun membuat Tuan Muda Li sangatlah terkejut. Bagaimana ini mungkin? Kenapa pemimpin Yun bisa ada di sini? Pak Tua Yun berkata dengan dingin, Bos Tian, beraninya kamu menggertak Tuan Chen. Bahkan keluarga Yunku tidak berani melakukannya. Bos Tian pun dibuat ketakutan. Siapakah Tuan Chen yang disebutkan pemimpin Yun? Xiao Li terkejut apakah yang disebut Tuan Chen oleh pemimpin Yun adalah kakaknya. Namun Sue menegaskan, itu pasti adalah orang lain. Tidak mungkin kakakmu yang rendahan ini disebut Tuan Chen oleh pemimpin Yun. Sue menebak bahwa orang yang disebut Tuan Chen oleh pemimpin Yun adalah Tuan Muda Li. Segera Tuan Muda Li memberi hormat kepada pemimpin Yun. Tapi pemimpin Yun tidak sedikit pun memberikan rasa hormat kepada Tuan Muda Li. Mereka pun sadar bukan Tuan Muda Li yang disebut Tuan Chen. Dan Tuan Muda Li menganggap bahwa orang yang disebut Tuan Chen mungkin adalah ayahnya. Pemimpin Yun meminta semua orang untuk bubar dan bersihkan tempat ini. Segera Tuan Muda Li dan yang lainnya ketakutan. Tidak ingin berdiam diri di sini bahkan sedetik pun. Dan segera mereka pergi. Sementara Chen Beiming meminta Xiao Li untuk keluar dulu. Karena dirinya memiliki urusan bisnis dengan keluarga Yun. Xiao Li terkejut, urusan bisnis apa yang terjadi antara kakaknya dan keluarga Yun yang hebat. Namun Chen Beiming meminta Xiao Li untuk jangan bertanya karena ini hanyalah urusan kecil. Pak Tua Yun memberi hormat kepada Chen Beiming meminta maaf atas segala kesalahpahaman ini karena bawahannya telah bertindak ceroboh. Dan untuk membayarnya, Pak Tua Yun mempersilahkan Chen Beiming untuk melakukan apapun terhadap bawahannya. Si pria terkejut apakah pemimpin Yun salah melihat orang. Bagaimana pemimpin Yun bisa tunduk kepada bocah kecil seperti Chen Beiming? Namun sebelum kata-katanya selesai, Pak Tua Yun langsung memberinya pelajaran. Seperti yang dikatakan Chen Beiming sebelumnya, bahwa dia akan memotong tangan orang yang berani menyentuh adiknya. Dan di bawah restu dari Pak Tua Yun, Chen Beiming seketika memotong tangan pria itu, membuat pria itu menjerit kesakitan. Selanjutnya Pak Tua Yun bersujud di hadapan Chen Beiming, meminta agar Chen Beiming menjadi pengawal anaknya untuk melindunginya. Sesuai harga yang disebutkan Chen Beiming, Pak Tua Yun memberi ATM berisi 30 juta yuan sebagai imbalan. Bos Tian yang melihat pemimpin Yun bersujud di hadapan Chen Beiming merasa terkejut dalam hatinya. Sementara Chen Beiming mengambil 30 juta yuan itu dan meminta
Pak Tua Yun untuk bangun seraya mengatakan sepertinya penyakit tersembunyi di dalam tubuh Pak Tua Yun sudah teratasi. Pak Tua Yun sekali lagi memberi hormat bahwa itu berkat Tuan Chen Beiming yang telah memberinya beberapa petunjuk. Chen Beiming pergi karena adiknya menunggu di luar. Namun Chen Beiming mengatakan esok pagi dia akan datang ke rumah keluarga Yun untuk melindungi nona muda keluarga Yun, Xiao Yun. Melihat Chen Beiming keluar, Xiao Li merasa lega karena jika sampai sesuatu terjadi kepada kakaknya itu, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada sang ibu. Chen Beiming meminta adiknya untuk jangan khawatir karena dirinya adalah seorang Tianjun yang sangat hebat. Bagaimana mungkin manusia kecil bisa menyakitinya? Xiao Li heran karena Chen Beiming benar-benar mengatakan omong kosong itu lagi. Tapi Xiao Li harus mengakui bahwa beberapa hari ini kakaknya seperti orang yang berbeda. Chen Beiming menyentuh kepala Xiao Li, mengatakan bahwa kamu gadis bodoh, aku ini masihlah kakakmu. Kemudian Chen Beiming mengirim beberapa uang kepada ATM Xiao Li, mengatakan, pakailah uang ini untuk keperluan keluarga. Xiao Li terkejut apakah kakaknya mengembalikan 5.000 yuan miliknya. Tapi ketika melihat saldonya, Xiao Li benar-benar terkejut melihat angka 0 yang begitu banyak. Tidak menyangka bahwa Chen Beiming mengirimnya uang 10 juta sekaligus. Ekspresi Xiao Li benar-benar berubah drastis, mempertanyakan dari mana Chen Beiming mendapatkan uang sebanyak itu. Chen Beiming menjelaskan bahwa dia telah mengambil pekerjaan pengawal untuk keluarga Yun dan itu adalah bayarannya. Xiao Li terkejut, menjadi pengawal nona muda keluarga Yun, sang putri keluarga Yun. Xiao Li yakin bahwa itu akan sangat berbahaya karena sebelumnya dia mendengar rumor bahwa ada kultivator hebat yang menargetkan Xiao Yun. Xiao Li mengajak Chen Beiming untuk mengembalikan semua uangnya karena dia sangat khawatir kepada Chen Beiming. Tidak mungkin Chen Beiming kakaknya yang hanya seorang manusia biasa mengalahkan seorang kultivator hebat. Namun Chen Beiming hanya mengatakan untuk jangan khawatir padanya. Terlebih lagi sekarang keluarga mereka sedang membutuhkan banyak uang. Xiao Li terharu memeluk Chen Beiming tapi tetap aja meminta sang kakak untuk jangan pergi. Esok harinya di markas besar keluarga Yun di rumah yang sangat megah. Terlihat beberapa orang sudah berkumpul di sana dan diantaranya ada 2 orang yang merupakan guru dan murid. Yang mana mereka berdua adalah kultivator yang juga diundang oleh Pak Tua Yun untuk melindungi cucunya. Sang guru yang bernama Guru Wu bertanya kepada Pak Tua Yun, di mana kultivator hebat yang Pak Tua Yun sebutkan kenapa belum datang. Si murid yang bernama Zhang Chuan bertanya, apakah pemimpin Yun tidak percaya dengan kekuatan mereka berdua sehingga pemimpin Yun mengundang master lainnya. Guru Wu segera meminta Zhang Chuan untuk bersikap ramah kepada pemimpin Yun. Namun pemimpin Yun tidak menganggap hal itu besar karena anak muda memang suka tidak sabar. Zhang Chuan berkata lagi bahwa mereka sudah lama hidup di dunia persilatan, tapi mereka belum pernah mendengar seorang kultivator hebat bernama Chen Beiming. Pemimpin Yun, Anda harus berhati-hati karena metode penipuan zaman ini sudah sangat maju. Dan mungkin orang itu telah membawa kabur 30 juta yuan yang diberikan pemimpin Yun. Namun pemimpin Yun tidak menganggap 30 juta itu banyak karena menurutnya itu hanyalah uang kecil. Terlebih lagi master yang dia undang sangatlah hebat. Guru Wu menjadi penasaran, monster tua macam apa yang telah diundang oleh pemimpin Yun. Namun pemimpin Yun memberitahu bahwa dia bukanlah monster tua, tapi seorang pemuda. Mendengar itu Guru Wu menjadi tak percaya. Seorang pemuda dengan kultivasi sehebat itu, menurutnya ini hanyalah omong kosong. Tiba-tiba Chen Beiming sampai di sana. Dia mengatakan bahwa dirinya bukanlah seorang master hebat. Perkataan Chen Beiming membuat pemimpin Yun tertegun. Mungkinkah orang ini benar-benar pembohong seperti yang dikatakan oleh cucunya Yun Xiao? Namun perkataan Chen Beiming belumlah usai.
Dia melanjutkan bahwa walaupun dirinya bukanlah seorang master hebat, tetapi di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Yun Xiao yang baru datang pun menyela perkataan Chen Beiming, merasa bahwa Chen Beiming ini terlalu sombong. Namun Chen Beiming menegaskan bahwa dia sombong karena dirinya memiliki kekuatan. Kesombongan Chen Beiming menarik perhatian Guru Wu dan Jiang Chuan, membuat mereka berdua mencibir. Tapi pemimpin Yun seketika saja memarahi mereka berdua. Namun Jiang Chuan tetap saja mencibir dan bahkan menantang Chen Beiming untuk bertarung dengannya. Chen Beiming berjalan ke arahnya, tentu saja menerima tantangan bertarung tersebut, tetapi menegas dengan melakukan itu, apakah Jiang Chuan sudah siap untuk kehilangan nyawanya. Jiang Chuan sangat marah, namun pemimpin Yun menengahi mereka berdua, lalu menanyakan bagaimana cara Chen Beiming untuk melindungi Xiao Yun. Chen Beiming menjawab, pertama-tama yang harus dilakukan adalah singkirkan semua penjaga yang ada di sini. Mendengar itu pemimpin Yun tertegun, mungkinkah ini adalah taktik dari Chen Beiming? Tapi dia sangat yakin, penyerangnya adalah Master Top, tidak mudah untuk mengelabuinya. Namun bukan itu maksud Chen Beiming. Dia mengatakan bahwa semua penjaga ini hanya akan merepotkan saja. Lalu Chen Beiming menunjuk Guru Wu dan Jiang Chuan, mengatakan bahwa kedua orang ini juga tidak akan berguna. Sontak saja Guru Wu dan Jiang Chuan sangatlah marah. Bocah, apakah kamu sedang cari mati? Bahkan Jiang Chuan berhadapan dengan Chen Beiming, mengatakan bahwa dia ingin bertarung melawan Chen Beiming di arena hidup dan mati. Namun Chen Beiming menegaskan, jika Guru Wu saja bertarung dengannya, maka dirinya dapat mengalahkan Guru Wu bahkan tanpa menggerakkan jarinya, sementara untuk Jiang Chuan tidak layak disebutkan sama sekali. Perkataan itu bahkan membuat Guru Wu berdiri dan angkat bicara, bahwa jika dia melayangkan tinju, niscaya bocah seperti Chen Beiming tidak akan bisa menahan satu tinju darinya. Dan Xiao Yun juga mengatakan bahwa Chen Beiming ini terlalu menyombongkan diri dengan kekuatan yang tidak pernah ada. Xiao Yun sangat jijik sekali terhadap Chen Beiming karena dari awal bertemu, Chen Beiming ini meninggi-ninggikan dirinya sendiri tanpa bukti yang nyata. Namun saat itu tiba-tiba seorang kultivator muncul. Dia tidak menyangka suasana di sini sangat ramai. Namun dia langsung saja memperkenalkan diri bahwa dia bernama Lin Bao. Kedatangannya ke sini di bawah perintah untuk mengambil nyawa Xiao Yun, membawa kepalanya pulang. Bahkan Lin Bao meminta pemimpin Yun untuk memenggal kepala Xiao Yun. Berikan kepala itu padanya, atau jika tidak, Lin Bao akan melakukannya sendiri. Mendengar itu Xiao Yun sangatlah terkejut dan langsung berdiri di belakang pemimpin Yun. Segera pemimpin Yun memberi hormat kepada ketiga kultivator yang telah dia undang, meminta agar mengalahkan Lin Bao dan menyelamatkan cucunya. Jiang Chuan langsung saja berdiri paling depan karena dia akan menyelamatkan Xiao Yun. Sementara Xiao Yun menyemangati Jiang Chuan, berharap agar Jiang Chuan menjadi penyelamatnya. Guru Wu meminta pemimpin Yun untuk jangan khawatir karena Jiang Chuan adalah murid utamanya dan dia telah menguasai teknik batin. Jadi tidak akan ada masalah untuk mengalahkan Lin Bao itu. Namun tiba-tiba Lin Bao menghilang dari tempatnya, muncul di depan Jiang Chuan melayangkan tinju. Seketika di bawah tinju itu, Jiang Chuan tidak mampu menolaknya sedikit pun dan diterbangkan keluar, jatuh dengan keras, menyemburkan seteguk darah dan dia terlihat sangat terluka. Lin Bao mencibir, sampah dari mana itu, bahkan tidak bisa menahan satu gerakan dariku. Guru Wu meminta pemimpin Yun untuk tenang karena Jiang Chuan mungkin hanya ceroboh saja. Tapi Chen Beiming langsung menyatakan kepada semua orang, itu bukanlah ceroboh tetapi memang Lin Bao memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kultivasinya berada di tingkat Master Agung. Mendengar itu pemimpin Yun bahkan Guru Wu terkejut. Bagaimana mungkin di kota ini ada orang dengan kultivasi semenakutkan itu? Sementara Lin Bao memuji Chen Beiming yang memiliki penglihatan bagus tidak seperti orang-orang lainnya. Chen Beiming mulai melangkah maju untuk menghadapi Lin Bao.
Seketika Xiao Yun meminta Chen Beiming untuk jangan maju. Bahkan Jiang Chuan sama sekali bukan lawan dari Lin Bao. Sebaiknya Chen Beiming bersembunyi saja di belakang guru Wu. Sementara Lin Bao berkata bahwa dia akan menampilkan teknik andalannya bernama tinju guntur. Selama Chen Beiming bisa memblokir teknik tinju gunturnya, maka dia akan mengampuni nyawa Chen Beiming. Akan tetapi Chen Beiming mencibir dan hanya menggerakkan jarinya agar Lin Bao cepat maju saja sini dan jangan banyak omong kosong. Alhasil Lin Bao sangat marah. Teknik tinju gunturnya dirilis, menerjang ke arah Chen Beiming. Teknik perisai emas ditampilkan oleh Chen Beiming, memblokir serangan tinju guntur itu, dan Chen Beiming melancarkan serangan balik hanya dengan menggunakan satu jarinya. Tapi jari bukanlah sebarang jari, karena hanya dengan satu jari, Lin Bao, sang master agung dikalahkan dengan begitu mudah. Dan ini terlalu easy, bos. 什么？